Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi program stimulus aspek sosial emosional anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Umi Fadilah, kelas PIAU 3A, NIM 2031311003, mata kuliah perkembangan sosial emosional anak usia dini, dosen pengampu Hasan Ubaidillah MPDI. Latar belakang pemilihan objek stimulasi. Di sini saya menggunakan objek anak berusia 5 tahun dengan nama Adisti Azhara Noya. Alasan saya memilih objek tersebut dikarenakan anak tersebut memiliki permasalahan di mana seringkali merasa kurang bangga dengan hasil karya sendiri dan merasa karya orang lain lebih bagus. Contohnya saja pada saat menggambar, anak tersebut sering merasa gambar orang lain lebih bagus dari buatannya sendiri. Sehingga STPPA yang gunakan yaitu STPPA umur 4-5 tahun, yaitu bangga dengan hasil karya sendiri. Program yang dilaksanakan. Di sini saya melakukan 4 pertemuan, di mana pertemuan pertama saya menggunakan metode proyek. Alasan menggunakan metode ini dikarenakan agar anak mulai perlahan-lahan menghargai karyanya. Untuk pertemuan kedua, saya menggunakan metode Cooking Day. Alasan saya memilih metode ini karena agar melatih keterampilan dan kepercayaan diri pada anak. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ketiga, saya menggunakan metode permainan kooperatif. Alasan menggunakan metode ini agar anak belajar menghargai apa yang sudah dia lakukan. Pertemuan terakhir yaitu pertemuan keempat, saya menggunakan metode proyek dengan alasan agar anak bisa mencoba hal baru yang dapat meningkatkan rasa bangga pada karyanya. Tahapan proses pelaksanaan program stimulasi. Untuk pertemuan pertama, di sini saya mengajak anak membuat puzzle dari kardus dan lakban bening. Adapun langkah-langkah tindakannya yaitu pertama, saya mengajak anak mewarnai gambar yang sudah ditentukan. Di sini saya mengajak anak mewarnai gambar Putri Duyung. Selanjutnya, saya mengajak anak menempelkan kertas yang sudah diwarnai tadi di kardus dengan lem kertas. Setelah lem kertasnya kering, anak diminta melakban gambar tersebut dengan lakban bening sampai semuanya tertutupi. Setelah itu gambar bisa digunting dengan pola acak. Selanjutnya anak menyiapkan kardus panjang untuk meletakkan setiap potongan. Untuk cara permainannya, anak bisa mengacak setiap potongan tadi kemudian meletakkan sehingga menjadi berbentuk sesuai gambar. Nah, untuk pertemuan kedua, di sini saya mengajak anak membuat bola-bola coklat dari Oreo dan susu kental manis. Adapun langkah-langkah pembuatannya yaitu anak diminta menumbuk Oreo sampai benar-benar halus, kemudian menambahkan susu kental manis secukupnya sehingga adonan tadi menggumpal. Jika sudah, adonan tersebut bisa dibentuk bulat dengan cara dibulatkan menggunakan tangan, setelah itu bisa ditusuk menggunakan tusuk gigi. Untuk menambah keindahan bisa ditambahkan mesis warna-warni dengan cara ditempelkan. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ketiga, di sini saya mengajak anak membuat tali skipping dari karet gelang. Adapun langkah-langkah tindakannya yaitu anak diajak merakit tali skipping dengan karet gelang, dimulai dari 2 karet yang saling dikaitkan, kemudian disambung dengan karet-karet selanjutnya. Untuk panjangnya bisa disesuaikan dengan tinggi anak. Kemudian anak mencoba melompat dengan tali skipping tersebut. Di sini saya mengajak anak untuk melompat dengan tali skipping tersebut. Sebenarnya tali skipping tersebut bisa digunakan untuk permainan tradisional seperti lompat tali atau di daerah sini biasa disebut dengan udin. Nah, untuk pertemuan terakhir yaitu pertemuan keempat, di sini saya membuat origami berbentuk ikan dengan kertas origami. Adapun langkah-langkah tindakannya itu pertama, siapkan kertas lipat, kemudian lipat sesuai caranya agar berbentuk ikan. Adapun caranya yaitu kertas lipat bisa dilipat dari pucuk ke pucuk kemudian dirapikan. Selanjutnya pada bagian samping kanan dilipat ke arah samping kiri, begitu juga sebaliknya, lalu bisa dirapikan. Nah, kertas tersebut nantinya bisa berbentuk ikan, bisa juga ditambah dengan mata atau bentuk sirip. Respon anak selama program stimulus. Pada pertemuan pertama, kondisi awal sebelum kegiatan, pada saat mewarnai gambar tersebut, anak merasa bingung mengenai warna yang akan digunakan dan seringkali kurang puas jika belum bertanya kepada saya.
Tetapi setelah saya memberi stimulus kondisi setelah kegiatan, anak tersebut merasa percaya diri dalam pemilihan warna, di mana anak memilih warna yang sesuai yang disukai. Seperti pada saat mewarnai rambut Briduyung, anak tersebut mewarnai dengan warna pink, untuk ekornya dia mewarnai hijau, dan untuk wajahnya dia mewarnai warna kuning sesuai kesukaannya. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan kedua, kondisi awalnya yaitu anak mulai melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disampaikan, di mana di sini saya mengajak anak membuat bola-bola coklat. Nah, setelah kegiatan, anak tersebut menikmati proses pembuatan makanan bola-bola coklat ini dan merasa senang dengan hasil buatannya. Bahkan pada saat akhir, anak tersebut memakan semua coklatnya itu sampai habis. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ketiga, kondisi awal pada saat anak membuat tali skipping tersebut, anak membuat dengan pelan tetapi sesuai dengan yang saya ajarkan dan sampai selesai. Setelah kegiatan tersebut, anak merasa senang saat mencoba melompat dengan tali skipping tersebut, walaupun pada kenyataannya anak tersebut tidak bisa melompati tali skipping tersebut. Nah, untuk pertemuan terakhir, pertemuan keempat, kondisi awal yaitu anak merasa senang dan tidak sabar dalam saat akan memulai proyek tersebut. Yaitu proyek membuat kertas origami berbentuk ikan. Di sini kondisi setelah kegiatan, anak tersebut merasa sangat senang saat mencoba dan mulai bangga dengan hasil karyanya sendiri. Kesimpulan. Di sini saya memberi 3 notes. Yang pertama, orang tua dan guru harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi anak. Kenapa? Karena pada saat saya melakukan pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir yaitu pertemuan keempat, anak tersebut sering bercerita tentang kegiatan atau apa yang dia lakukan pada saat di sekolah maupun saat bermain dengan temannya. Berarti itu menjadi tanda bahwa anak tersebut percaya kepada kita dan juga terbuka kepada kita. Menjadi pendengar yang baik bagi anak itu hal yang baik dan bagus bila dilakukan. Nah, untuk notes yang kedua yaitu orang tua dan guru juga harus memberi apresiasi bagi anak. Apresiasi bagi anak itu sangat penting, tetapi perlu digarisbawahi bahwa apresiasi itu juga tidak boleh berlebihan. Apresiasi yang baik dan bagus menurut saya yaitu apresiasi yang kita lakukan untuk mengapresiasi proses saat anak melakukan hal tersebut, bukan hasilnya. Misalnya saja pada saat anak mewarnai gambar tersebut sudah diwarnai tetapi ada beberapa bagian yang pensilnya itu keluar garis. Nah, kita bisa mengatakan bahwa wah, mewarnainya sudah bagus tetapi bisa lebih baik lagi kalau sering berlatih. Bukannya kita malah bilang bahwa gambarnya jelek, tidak rapi, warnanya tidak rapi dan keluar-keluar, itu tidak boleh kita lakukan. Dan juga kita juga tidak boleh bilang bahwa wah, gambarnya bagus sekali, sudah bagus. Itu juga tidak boleh kita lakukan karena itu juga bisa membuat anak cepat merasa puas, padahal pada kenyataannya gambar tersebut masih belum begitu rapi. Kita perlu memberikan apresiasi yang sesuai kenyataan. Nah, untuk note yang ketiga yaitu kedekatan orang tua dan anak juga hal yang sangat penting. Kenapa saya mengatakan demikian? Mungkin kedekatan orang tua dengan anak itu seringkali kalau kita lihat sudah dekat. Tetapi pada saat saya melihat pada anak tersebut terkadang sering merasa kesepian. Mungkin orang tua dan anak perlu sesekali melakukan kegiatan bersama. Tidak perlu harus pergi ke suatu tempat, kita bisa melakukannya di rumah, mungkin dengan membantu saat memasak atau membantu pekerjaan rumah, hal yang ringan-ringan. Karena hubungan antara orang tua dan anak itu perlu sangat-sangat dijalin karena bisa mempengaruhi psikologis anak dan juga berpengaruh pada saat kedepannya, pada saat anak sudah dewasa. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.